Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Baik, hebat. Nah, sekarang kita ketemu lagi sama ibu. Ibu siapa ini? Ibu, hai. Halo. Nah, di sini kita akan bermain dan belajar bersama. Tapi sebelum kita bermain dan belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Kakinya dilipat, tangannya diangkat, kepala ditundukkan. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan diangkat. Berdoa sebelum bermain dan belajar. Amin. Sikap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi good morning everybody. Nah, nanti kalau ibu berkata good morning everybody, how are you? Anak-anak jawabnya just fine. Apa? Oke. Sekarang kita mulai ya. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning to you, good morning to me, good morning everybody, how are you? Just fine. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati senyum manis. Kalau kau senang hati senyum manis. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati senyum manis. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati bilang hore. Hore, hebat semuanya. Ada yang tahu nggak anak-anak hari ini hari apa ya? Sekarang hari apa ya? Selasa. Hebat. Kalau tanggalnya tanggal berapa? Kemarin tanggal 13. Sekarang berarti tanggal berapa ya? 14. Hebat. Bulannya bulan apa? April. Tahunnya tahun 2020. Bagus. Jadi kalau digabungkan sekarang adalah hari Selasa tanggal 14 April tahun 2020. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang bencana alam. Apa? Bencana alam. Nah, ada yang tahu bencana alam itu apa? Nah, bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang terjadi di alam dan bisa mengakibatkan dampak yang sangat besar terhadap manusia. Contohnya itu seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, tsunami, ataupun tanah longsor. Wah, ternyata bencana alam itu banyak sekali ya macam-macamnya anak-anak. Tapi kita sekarang hanya akan belajar 2 bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Nah, bencana alam apa saja kah itu? Yang pertama ada gunung meletus dan yang kedua ada tsunami. Nah, kalau gunung meletus itu terjadinya di mana ya? Di mana? Hebat, di gunung. Kalau tsunami ada yang tahu nggak terjadinya di mana? Di laut? Betul sekali. Di laut terjadinya. Nah, Ibu punya gerakan nih. Gerakan supaya kita bisa mengingat gunung meletus dan tsunami. Gerakan ini seperti apa? Biar kita mudah memahami tentang gunung meletus dan
tsunami. Sekarang anak-anak coba perhatikan ibu ya. Sikap fokus, melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Siap? Sekarang kita yang pertama dulu ya, gerakan gunung meletus. Pertama-tama letakkan kedua tangan anak-anak di depan badan seperti ini. Lalu tirukan gerakan gunung meletus. Dibuka, dar, meletus gunungnya. Ini kan gunung. Terus tiba-tiba gunungnya meletus, dar. Bisa? Nah, yang kedua gerakan tsunami. Tsunami gimana ya gerakannya? Tsunami kan terjadi di laut dan karena adanya ombak yang sangat besar. Coba anak-anak angkat tangannya seperti ini dan peragakan gerakan ombak, gelombang laut. Seperti itu. Gimana? Tsunami? Gunung meletus? Gunung meletus? Tsunami? Tsunami? Gunung meletus? Coba kita sekali lagi ya. Tirukan gerakan gunung meletus. Tsunami. Gunung meletus. Tsunami. Oke, hebat. Good job. Nah, sekarang kita akan mulai belajar dari yang pertama dulu. Apa? Yang ini dulu. Apa tadi? Gunung meletus. Nah, gunung meletus itu terjadi di daerah pegunungan yang ada gunung-gunung. Nah, kira-kira kenapa ya gunung itu bisa meletus? Nah, gunung bisa meletus karena di dalam bumi, jauh di dalam perut bumi, ada cairan yang sangat panas. Cairan itu disebut cairan magma. Nah, cairan panas ini seiring berjalannya waktu terus terdorong ke atas, terus didorong ke atas karena tekanan dari dalam bumi. Nah, lama-kelamaan cairan magma yang panas ini bisa meluap keluar dan meletus dari gunung. Jadi disebutnya gunung meletus. Biar lebih jelasnya, yuk kita simak video yang satu ini. Oh, jadi begitu. Ternyata begitulah teman-teman proses terjadinya gunung meletus. Tonton video yang tadi, lakukan eksperimen membuat gunung meletus. Kita turunkan dulu ya yang ininya. Kita simpan dulu di sini, di bawah. Nih, ibu punya gunung. Aduh, ibu angkat dulu ya. Up. Wah, apa ini? Wah, kita punya gunung berapi. Gunung berapi ini gunung yang belum meletus. Tuh lihat, ada gunung bentuknya kerucut seperti ini. Terus ada tanaman, ada pohon, ada batu-batuan, dan di sini adalah puncaknya, puncak gunung. Nanti lava panas itu akan keluar dari sini. Nah, untuk membuat lava panasnya atau magma panas, cairan yang panas, ibu udah sediakan gelas, ada cuka, ada warna makanan, warnanya warna merah ya. Ada juga soda kue. Sip. Oke, kita masukkan dulu. Iya lupa. Biar mempermudah pakai ini, pakai corong. Corongnya kita letakkan di puncak. Terus ibu masukkan nih ya. Apa ini? Soda kue. Masukkan ke dalam gunung. Wah. Udah masuk. Dah. Selanjutnya kita buat cairan magma terlebih dahulu.
Ini dulu deh, masukkan ke sini ya. Up, up, up. Cukup. Terus cukanya dimasukkan juga anak-anak. Kita aduk dulu. Aduk-aduk. Wah, warnanya merah ya. Merah, tuh lihat. Merah, ini adalah warna lava. Coba kita masukkan ya. 1, 2, 3. Wah! Wah, gunung meletus. Itu dia gunung meletus. Lihat di dalamnya. Nah, itu dia anak-anak percobaan eksperimen tentang gunung meletus. Tadi keluar ya lava dari dalam bumi, dari dalam gunung sini. Yuk kita sudahi dulu ya buat gunung meletusnya. Ibu taruh dulu di bawah. Hop. Iya. Tadi kan sudah melakukan percobaan. Percobaan apa? Percobaan gunung meletus. Nah, sebelum gunung meletus terjadi, ternyata ada tanda-tandanya terlebih dahulu anak-anak. Nah, tanda-tandanya itu, tanda-tanda sebelum datangnya gunung meletus. Yang pertama adalah sering terdengar suara gemuruh. Gemuruh dari dalam gunung. Adalah udara atau hawa di sekitar gunung mulai memanas. Udaranya mulai panas di sekeliling gunung itu. Yang ketiga adalah keluar asap atau awan yang sangat panas dari dalam gunung. Nah, kalau ada ketiga tanda ini muncul, berarti tandanya gunung itu akan meletus. Maka anak-anak harus segera lari menjauhi gunung tersebut. Oke? Lari sejauh-jauhnya mencari tempat berlindung yang aman. Oke? Yang sekarang kita akan belajar tentang yang satu ini apa? Tsunami, bencana alam tsunami terjadi karena ada gempa bumi yang sangat besar sekali di dasar laut. Sekarang coba anak-anak tonton video yang satu ini. Oh, ternyata seperti itu tsunami ya teman-teman. Jadi tsunami itu adalah gelombang atau ombak yang sangat besar karena adanya gempa bumi di dasar laut. Jadi gempa bumi diguncang dasar lautnya, terus membuat ombak yang sangat besar dan tinggi, serta kecepatannya tuh sangat cepat melebihi kereta api. Jadi ombak itu tinggi, besar, dan cepat, bisa menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Gimana kalau kita sekarang melakukan percobaan sederhana untuk membuat tsunami? Ibu punya apa ya? Ini alat sederhana. Ininya adalah daratan. Ini daratan, ada rumah, ada pohon-pohon di sekitarnya. Ini tanah. Terus ada batu-batuan kayak batu karang gitu ya. Nih batu. Nah, di sini nanti akan Ibu isikan air. Nanti Ibu di sini isikan air. Yaitu air sebagai air laut. Terus ini ada ibaratnya itu gempa bumi yang menimbulkan tsunami dari dasar laut. Yuk kita lakukan percobaannya.
Ini dia, Ibu tuangkan ya. Nah, ini lautan, ini daratan, dan ini batu-batuan. Kita mulai, 1, 2, 3. Wah, pohonnya tumbang, merusak pohon, merusak rumah. Wah, itu dia tsunami. Kira-kira sebelum datangnya tsunami ada tanda-tandanya terlebih dahulu nggak ya? Ternyata ada anak-anak. Tanda-tandanya itu yang pertama terjadi gempa bumi yang sangat besar. Gempa bumi. Gempa buminya terjadi di laut, di dalam laut. Terus yang kedua adalah terdengar suara dentuman yang sangat keras dari arah laut. Yang ketiga ada tiba-tiba air lautnya surut tertarik ke arah lautan sana. Jadi pantainya kosong, tidak ada air dan tidak ada ombak. Tapi ketika airnya surut ke lautan, nanti akan tercipta ombak yang sangat besar dan tinggi serta cepat kembali ke daratan. Itu tandanya anak-anak harus lari menjauhi lautan dan mencari tempat yang tinggi untuk berlindung, serta tidak boleh melepaskan pegangan dari ayah dan bundanya. Oke? Itu dia percobaan tentang gunung meletus dan tsunami. Oke? Anak-anak, kalau ibu bilang anak-anak jawabnya siap. Oke? Ibu bilang anak-anak, jawabannya siap. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Apa? Yang ini. Gunung meletus. Kalau yang ini tsunami. Kalau gunung meletus terjadinya di mana ya? Daerah pegunungan. Yang ini tsunami terjadi di daerah pantai. Nah, Ibu punya tebak-tebakan. Kita tanya jawab yuk. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu, berarti dia hebat, dia keren. Nah, sebelumnya kita coba tepuk fokus terlebih dahulu. Tepuk fokus, melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Pertanyaan pertama, coba tebak, sebelum terjadi bencana apakah ini? Tanda-tandanya terdengar suara gemuruh sering dari dalam gunung. Terus hawa atau udara di sekelilingnya mulai panas. Setelah itu keluar asap atau awan panas dari dalam puncak. Apakah itu? Tanda apakah itu? Apa? Gunung meletus. Iya, itu adalah ciri-ciri terjadinya gunung meletus. Bencana alam gunung meletus. Hebat. GOODJOB. Good job. Sekarang kita yang kedua. Pertanyaan kedua. Ciri-ciri apakah ini? Sebelumnya tuh ada gempa bumi yang sangat besar di dalam laut. Terus yang kedua ada dentuman yang sangat keras dari arah laut. Yang ketiga, tiba-tiba air lautnya
surut, pantainya kosong, tidak ada air. Kira-kira itu ciri-ciri akan terjadi bencana apa ya? Apa? Sekali lagi, apa? Tsunami. Iya, jadi kalau anak-anak sudah melihat semua tanda-tanda itu, segera menjauhi tempat akan terjadi bencana dan berlari ke tempat yang aman. Oke? Oke. Jangan lupa pegang tangan ayah dan bundanya. Jangan sampai lepas dan hilang di kerumunan. Karena anak-anak sudah luar biasa hari ini, maka akan ibu beri pandu positif. Anak-anak memang hebat. Tush. Yeay, good job. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, ternyata kita harus berpisah terlebih dahulu sekarang. Tapi jangan bersedih. Nanti di lain kesempatan kita akan bertemu lagi. Oke, yuk. Duduknya yang rapi, duduknya rapi. Duduk, kita nyanyi. Hari sudah siap. Duduk rapi. Hap, duduk rapi. Hap. Hari sudah siang, ibu guru pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, kini kami kan pulang. Selamat siang, esok kami kan datang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa nangis-nangis, buat apa nangis-nangis, nangis itu tak ada gunanya. Lebih baik senyum manis, lebih baik senyum manis, senyum manis adalah ibadah. Ingat ya anak-anak, selalu dengarkan nasihat orang tua. Serta jangan lupa untuk selalu tersenyum dengan manis. Terima kasih semuanya. Hello.